Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Allah berfirman, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Yunus ayat 58. Dalam menjalani kehidupan, semua orang pasti ingin mendambakan kebahagiaan. Bahkan demi mengejarnya, tidak sedikit dari kita yang siang dan malam bekerja, bahkan ada sebagian bekerja tidak kenal waktu. Ketika ditanya, apa yang Anda inginkan dari proses ini? Pastinya, jawaban dia ingin memperoleh kebahagiaan hidup. Lantas, benarkah melimpahnya harta memastikan orang selalu bahagia? Belum tentu juga, karenanya ada 5 prinsip agar seseorang itu memperoleh kebahagiaan. Apa saja itu? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. 1. Mahabbah atau cinta. Orang yang tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang dipastikan tidak bahagia, sekalipun hartanya melimpah. Karenanya, jika seorang muslim yang sering menyebarkan kebencian kepada orang lain dipastikan ia tidak akan bahagia. Mengapa? Sebab tindakannya dipandang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan tentang pentingnya cinta kasih sayang kepada orang lain. Bahkan cinta kasih sayang bukanlah kebencian, telah menjadi jalan kualitas iman seseorang dikatakan sempurna. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian, sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 13 dan Muslim nomor 45. Rasa kepedulian di antara kita yaitu 1. Saling menasihati dalam hal kebaikan dan saling mengingatkan. Oleh karena itu, apabila menggunakan hal kurang baik maka rubahlah dengan tangannya, bila tidak kuat dengan hatinya. 2. Saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, janganlah tolong-menolong dalam dosa. 3. Saling mendoakan di antara kita. Oleh karena itu, hendaknya kita hindari menebarkan kebencian yang dapat menyebabkan dampaknya yang luas serta efeknya juga akan menimpa kita. Jangan menyakiti orang lain, bila kita tidak mau disakiti. Cinta kasih sayang akan melahirkan pecinta dicintai yang dicintai. Begitu pula benci akan membuat kita akan dibenci juga oleh orang lain. Kalau ini terus terjadi, maka kebencian itu yang menjadi sebab kita tidak bahagia, sebab banyak pihak yang akan tidak suka berteman dengan kita. 2. Kebahagiaan itu diukur dengan hati, bukan semata-mata melimpahnya harta dan kekayaan. Lihatlah betapa banyak orang yang kaya masih merasa belum puas dan tidak bahagia hidupnya. Mereka diperbudak oleh dunia demi memenuhi nafsunya yang mereka kira akan bahagia dengan hal itu. Namun, tidak sedikit pula ada orang yang kekayaannya tidak berlebihan, dengan kesederhanaan hidup mereka justru menjadi jalan merasakan tenang dan bahagia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena orang yang kaya dengan harta melimpah, jika hatinya mati, maka membuat ia selalu merasa berkurang dan kurang mensyukuri keadaan. Kondisi demikian membuat si kaya selalu gundah dan merasa ketakutan hingga menjadi sebab ia selalu serakah dengan kekayaannya. Faktanya lagi, banyaknya rumah tangga hancur bukan satu-satunya disebabkan masalah ekonomi. Ternyata lebih banyak karena masalah rapuhnya hati dalam memaknai kehidupan. Kekayaan yang melimpah terkadang menjadi pemicu pertengkaran hingga cerai antara keduanya. Sementara hati yang bersinar, terkadang membuat pasangan suami istri bisa harmonis, sekalipun dalam ekonomi pas-pasan. Maka, jagalah hati, jika ingin bahagia. Jika hati baik, maka baiklah anggota badan yang lain. Jika hati rusak, maka rusak pula yang lainnya. Baiknya hati dengan memiliki rasa takut, rasa cinta pada Allah dan ikhlas dalam niat. Disampaikan dalam hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati, jantung. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Dalam riwayat lain juga dijelaskan dari An-Nu'man bin Bashir,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad 4 halaman 278. 3. Menjaga silaturahmi dan menjadi orang yang bermanfaat. Semakin kita memperbanyak silaturahmi yang baik, maka akan semakin mengantarkan kita bahagia. Oleh karena itu, rawatlah hubungan silaturahim dengan orang tua, kerabat, saudara maupun orang lain dengan sebaik-baiknya. Atau setidaknya kita bisa menjadi manusia terbaik untuk terus memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Khairunas anfa'uhum linas. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mujam Al-Awsat nomor 5949. Dalam riwayat lain juga disampaikan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Hadis riwayat Tabrani di dalam Al-Mujam Al-Kabir nomor 13.280. Jika kita tidak menjalin silaturahmi dengan orang lain yang baik, dipastikan mengalami kesulitan dalam hidup, untuk tidak mengatakan tidak bahagia. Namun, jangan pernah lupa merawat hubungan kita dengan Allah Ta'ala setiap saat. Hendaknya kita senantiasa mendekatkan diri dengan Allah dan selalu memberikan manfaat kepada orang lain, bukan memberi kemudaratan. Orang-orang seperti ini, cukup nampak wajahnya menggambarkan kebahagiaan sekaligus keteduhan yang dengan kedekatan kepada Allah selalu diwujudkan untuk senantiasa memberikan kebaikan kepada umat. 4. Bahagia pasti diawali dari kesulitan. Ketika kita tertimpa kesulitan dan musibah dalam hidup, maka janganlah kita larut dalam kesedihan. Kita harus bisa bangkit, dan yakinlah tidak ada ceritanya orang hidup selalu dalam kesulitan dan tertimpa musibah. Kekuatan membangun potensi diri menjadi jalan sukses menuju kebahagiaan seseorang, sekalipun musibah datang bertubi-tubi. Ada pepatah yang mengatakan, seruling lebih bersabar dilobani atau disakiti, tapi akibatnya seruling mampu membahagiakan banyak orang, ketika ia mampu mengeluarkan suara indah dan lembut didengar. Berbeda dengan yang lain, sekalipun sama-sama dari bambu, hingga akhirnya ada yang menjadi bahan bakar dan lain-lain. Allah juga berfirman, maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Maka dari itu, dalam setiap kesempitan terdapat kelapangan dan setiap kekurangan sarana mendapatkan keinginan ada jalan keluarnya. Hal ini menuntut manusia untuk bersabar dan berserah diri kepada Allah Ta'ala sambil tetap berusaha. Ingat juga, kesulitan dan musibah harus dihadapi dengan hati yang kuat untuk terus membangun potensi diri, sembari mendekat kepada sang penggerak sejati, yaitu Allah Ta'ala. 5. Dalam hidup harus ada tantangan. Banyak kasus orang-orang besar yang sukses dan bahagia itu, karena mereka mampu menjadikan tantangan itu sebagai potensi dan peluang besar sehingga dapat bangkit dan kebangkitan itu merubahnya menuju yang terbaik. Jangan pernah mudah putus asa dari rahmat Allah walau dalam keadaan sesempit apapun. Allah berfirman, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Quran Surah Yusuf ayat 87. Yakinlah, Allah akan memberikan banyak jalan keluar dari hambatan. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Untuk itu pelajarilah tantangan itu sebagai jalan, serta hadirkan Allah di setiap langkah perbuatan, agar kita belajar dalam setiap proses. Karenanya, untuk lepas dari tantangan itu, seseorang harus memiliki semangat dari diri sendiri.
Hati terluka ketika mendapat tantangan dalam hidup, sejatinya harus diyakini sebagai modal bahwa kebahagiaan itu akan hadir seiring dengan hadirnya cara ilahi untuk menunjukkan kita kepada jalan terbaik, lepas dari tantangan itu. Dan tidak sedikit, kesadaran ini mengantarkan orang bahagia. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita, untuk mengisi hati ini dengan cahayanya, sehingga semua amal perbuatan yang kita lakukan berujung pada pencapaian kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.